video ini kita akan belajar tentang pola asuh. Kenapa? Karena di masyarakat Indonesia sendiri khususnya, itu belum banyak yang mengetahui tentang pola asuh. Apa itu pola asuh? Pola asuh adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan anak dari segi fisik, emosi, sosial, finansial, dan intelektual dari masa bayi hingga masa dewasa. Dan orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun non-akademik. Serta keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam belajar. Oleh karena itu, menjadi orang tua merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Setiap orang tua tentunya memiliki dasar pola asuh yang baik agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Tentunya masing-masing orang tua berhak memutuskan pola asuh yang tepat untuk buah hati mereka. Orang tua juga perlu tahu bahwa setiap pola asuh yang diterapkan kepada anak akan sangat berpengaruh terhadap karakter kepribadian mereka ketika dewasa kelak. Apakah kalian pernah berpikir apabila melakukan suatu pekerjaan selalu ada proses belajar atau training? Misalnya, karyawan teknisi mesin. Pasti sebelum melakukan pekerjaan, mereka akan dilatih atau melewati proses training. Karyawan perusahaan pun harus ada training selama 3 bulan. Namun apakah ketika seseorang menjadi orang tua akan mendapatkan masa training? Tentu saja tidak. Padahal anak merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar, dan tanggung jawab ini dipikul seumur hidup loh. Jadi sebagai orang tua kita harus tahu dan paham tentang pola asuh. Pada umumnya orang tua belajar mengenai pengasuhan anak dari orang tuanya dahulu, lalu ditanamkan kepada anaknya. Namun cara ini kurang tepat karena terdapat perbedaan zaman dari zaman nenek moyang kita hingga zaman modern saat ini, dan tantangan anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu tentunya sangat berbeda. Jadi untuk memberikan pola asuh anak, kita juga harus mempertimbangkan dengan kondisi dan tantangan zaman. Selanjutnya, kadang orang tua menjadikan anak pertama sebagai bahan percobaan untuk mengasuh anak, dan apabila cocok maka pola asuh tersebut akan diturunkan kepada anak kedua mereka. Dan cara ini menurut aku sangat kurang tepat ya, karena mengorbankan salah satu anak menjadi kelinci percobaan. Nah, lalu bagaimana cara orang tua belajar parenting ya, atau mengasuh anak? Nah, orang tua bisa belajar melalui konsultasi dengan psikolog anak, kemudian mengikuti kelas-kelas parenting, seminar parenting, kemudian ketika di posyandu juga kadang ada penyuluhan, dan orang tua harus belajar dan memahami bagaimana cara mengasuh anak yang baik dan benar. Lalu siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak itu? Tentu saja kedua orang tua. Ayah dan ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik anak, memberikan mereka kasih sayang. Dan namun faktanya di lapangan hanya ibu saja yang berperan aktif dalam mengasuh dan mendidik anak. Padahal hal ini merupakan tanggung jawab ayah dan ibu. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan bisa memberikan dampak positif bagi proses belajar serta membuat anak lebih berprestasi di sekolah. Ayah memiliki peran dalam perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial bagi anak, sehingga peran ayah dalam pengasuhan anak ini sangat penting. Lalu kapan sih sebaiknya kita harus belajar parenting? Nah, menurut aku
di awal usia 20 tahunan, kita harus mempelajari parenting untuk bekal kita ketika memiliki anak. Dan untuk anak muda, ayo kita belajar parenting dan wujudkan generasi yang cerdas, maju, dan berguna bagi sosial, agama, nusa, dan bangsa. Demikian video yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.